Selamat pagi semua, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Haris Satrotomo dengan NIM 25425000349. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ketergantungan impor pangan serta ketahanan pangan di Indonesia. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung cus aja ke penjelasannya. Pertama ada latar belakangnya. Jadi pangan merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia, sekaligus komponen yang penting dalam untuk menjaga suatu stabilitas sebuah negara. Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris, yang memiliki banyak sekali sumber daya yang melimpah. Namun beberapa tahun belakang ini, Indonesia sangat bergantung sekali pada importir berbagai komoditas pangan seperti beras, gandum, gula, bawang putih, dan lain sebagainya. Setelah itu, ketergantungan impor ini menjadi sebuah isu geopolitik yang menjadikan pasokan pangan Indonesia dipengaruhi oleh kondisi internasional seperti konflik Rusia Ukraina, Amerika Israel, iklim, pembatasan ekspor impor. Setelah itu ada gangguan rantai pelosok makanan yang menunjukkan bahwa pangan tidak hanya bergantung pada produksi dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan juga ekonomi global. Fokus pembahasan pada video ini yakni bagaimana tingginya ketergantungan impor pangan di Indonesia dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional, serta strategi apa yang dilakukan Indonesia untuk mengurangi resiko tersebut. Ketergantungan terhadap impor ini membuat Indonesia sangat rentan mengalami kenaikan harga pangan, kelangkaan pasokan, serta tekanan politik dan ekonomi dari negara pemasok ketika terjadi sebuah krisis global yang mengakibatkan harga bahan baku atau harga-harga pangan menjadi naik. Next, yaitu landasan kebijakan Indonesia. Yang pertama ada Pancasila, khususnya di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pemerataan kesejahteraan termasuk pemenuhan kebutuhan pangan. Yang kedua ada di UUD tahun 1945, pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang pangan, yakni berisi mengatur ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan sebagai prioritas berskala nasional. Selanjutnya ada bagian pembahasan. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang geopolitiknya, pangan itu tidak hanya sebagai menjadi kebutuhan dasar kita, tetapi juga menjadi sebuah bagian kekuatan dari suatu negara. Negara yang mampu memproduksi pangan dalam jumlah skala besar memiliki posisi yang lebih kuat dalam skala internasional. Indonesia masih melakukan impor karena beberapa alasan seperti tingginya kebutuhan masyarakat, produktivitas pertanian yang belum maksimal, terus adanya perubahan iklim, alih fungsi lahan menjadi bergedung-gedungan atau toko-toko, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan impor, seperti melakukan peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan teknologi modern, perkembangan pangan lokal seperti mungkin singkong, sagu, ataupun lain sebagainya. Namun kalau di situ agak susah ya, karena kita sendiri masih tiap hari makan nasi, dan nasi itu menjadi menjadi support makan kita gitu loh. Sekarang bagian analisisnya, kalau kita lihat dari bagian geostrategi, ketahanan pangan merupakan sebuah bagian dari ketahanan nasional. Negara yang sangat terlalu bergantung pada impor akan memiliki tingkat kerentanan yang sangat lebih tinggi terhadap tekanan pihak eksternal ataupun negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan strategi jangka panjang seperti meningkatkan swasembada daya pangan, setelah itu memperkuat riset pertanian. Seperti yang kemarin tuh saya lihat ada penggunaan drone untuk
menanam atau menebar padi, pupuk padi. Setelah itu ada infrastruktur irigasi yang ditingkatkan, memberikan perlindungan kepada para petani, serta memperluas kerjasama internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Dan namun ya, kalau menurut saya pribadi, ketergantungan impor itu memang masih diperlukan ya di Indonesia, karena untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Namun jika kita terus-menerus melakukan impor, maka Indonesia sendiri akan rentan terhadap perubahan situasi global, karena kita masih bergantung pada negara lain. Kesimpulannya, ketergantungan impor pangan sendiri bukan hanya persoalan di bagian ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keamanan nasional serta posisi Indonesia dalam geopolitik dunia. Ketahanan pangan menjadi salah satu syarat penting agar suatu negara mampu menghadapi berbagai tantangan global. Maka, oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan produksi pangan dalam negeri, seperti menjaga kesejahteraan petani, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung kemandirian pangan. Dengan begitu, kita, Indonesia, akan lebih siap untuk menghadapi krisis pangan di masa depan atau di masa yang akan datang. Terima kasih.